Oke, mari kita mulai tutorial yang bab limit, bab satu. Di sini saya mau bahas bagian besarnya aja, nggak semua. Dan saya mulai dari nomor satu ya. Oke, nomor satu. Ini nomor satu, sama minta semua. Oke, udah kita lihat satu persatu. Di sini yang satu A. Fungsi ini tidak terdefinisi di dua, tapi limitnya bisa dihitung, gitu ya. Limitnya bisa dihitung dengan cara difaktorkan. Ini mah zaman-zaman SMA ya. Kecoret gitu ya. Kenapa boleh dicoret di sini? Karena namanya limit ya. Ini kan x-nya hanya menuju 2. Oke. Ini limit x-nya menuju 2 doang, tapi x-nya nggak harus sama dengan 2 itu. Maka dari itu si x yang x min 2-nya nggak mungkin, bukan nggak mungkin, nol. Ya nggak bakal nol gitu ya. Jadi artinya kan kita hanya bisa mencoret, waktu zaman bab nol saya pernah jelasin, kita hanya bisa mencoret kalau yang kita coret dijamin tidak nol gitu loh. Kan di sini sudah dijamin tidak nol karena ada limitnya. Limit di sini kan bukan ngitung dimasukin, beda. Itu menghitung fungsi. Ini ngitung limit, artinya kita bisa melakukan manipulasi yang seperti ini, yang sebenarnya nggak boleh kalau ngitung fungsi gitu ya. Dan pada akhirnya, nggak muat, saya tulis aja di pinggirnya ya, di sini aja. Jadi kan kita pengen ngitung limit x menuju 2 dari fx tadi ya. Ini adalah limit x menuju 2 dari x kuadrat min 4 bagi x min 2 yang bisa difaktorkan bagian pembilangnya, gitu ya. Oh, x min 2, x plus 2, dan ini habis kecoret. Karena, sekali lagi, boleh dicoret karena x min 2-nya tidak nol, hanya dekat dengan nol, tidak masalah. Dan ini menyisakan limit x menuju 2 dari x plus 2 ya. Nah, ini baru boleh disubstitusi. Kenapa? Karena ada teorema substitusi. Kalau kamu ngitung limit dari polinom, itu boleh dihitung dengan cara disubstitusikan ya. Dan hasilnya adalah 4. Tapi kalau saya nanya F2, itu tidak ada gitu ya. Karena tidak terdefinisi fungsinya di X sama dengan 2. Gitu loh bedanya ya. Nah, untuk 1B, ini gampang. Kalau limit kanannya L, limit ini kan menuju C dari kanan gitu ya. Limit kanannya L, limit kirinya L plus 1, ini berbeda nih gitu ya. Maka dari itu limitnya tidak ada. Ya. Limit itu harus, limit disebut ada apabila limit kiri dan limit kanannya ada, dua-duanya, dan hasilnya harus sama. Dalam kasus ini L sama L plus 1 tidak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Begitu, itu 1B. Lalu 1C, oh ini zaman-zaman waktu di bab 0. Ini kita ngomongin pertidaksama nilai mutlak gitu ya. Katanya di sini kalau epsilon ini positif, kita punya pertidaksamaan mutlak fx minus L kurang dari epsilon. Ya kita bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak. Berarti fx min L-nya di antara minus epsilon dan epsilon, maka dari itu fx-nya ada di antara L min epsilon dan L plus epsilon. Ya, gampang. Masih gampang. Masih pemanasan. Oke, sekarang yang D. Menurut definisi limit, arti dari limit x menuju 3 dari x kuadrat sama dengan 9 adalah apa nih? Untuk setiap, gitu ya. Untuk setiap epsilon positif, jelek nulis. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga jika
Kayaknya nggak muat lah kalau kayak gini, sempit nih. X min 3-nya kurang dari delta, tapi jangan sama dengan 3 gitu ya. Jadi jarak X ketiganya cukup kecil, itu kurang dari delta, tapi jangan nol jaraknya. X-nya kan nggak mau sama dengan 3, berarti jaraknya jangan nol. Gitu. Jaraknya harus ada gitu ya, harus positif. Kayak gitu. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan jarak dari si fungsinya ke hasil limitnya juga jangan deket-deket, jangan jauh-jauh amat. Jadi dia kurang dari epsilon jarak. Itu definisi limit. Lalu untuk yang ini gampang. Kalau kamu ingat, ini namanya prinsip Apit atau teorema Apit ya. Jadi G ini, dalam kasus ini kita punya tiga fungsi, F, G, dan H. Dia diapit, si G-nya diapit oleh F dan H. Dan kita punya limit X menuju C dari Fx, itu sama kayak limit X menuju C dari Hx, yaitu L. Jadi menurut prinsip Apit, yang di tengah juga harus ngikut ya. Kalau X-nya menuju C juga, ya berarti L jawabannya. Sip. Separoh dulu nomor satu. Sambil nunggu yang lain juga ini kan. Oke. Sejauh ini gimana? Ada pertanyaan dulu. Cuma nginget-nginget aja. Ini mah pemanasan doang deh. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke nomor satu yang tersisa. Nomor satu F, G, H, dan I. Nah, sekarang kita lihat satu F. Oke. Garis X sama dengan minus satu adalah asimtot tegak dari fungsi itu. Karena apa? Dan garis X sama dengan satu bukan asimtot tegaknya. Karena apa? Oke, ini udah sempit, kita kerjakan di samping aja. Di sini kita punya Fx-nya itu katanya dia asimtot tegak. Karena apa? Coba kita cek limit X menuju minus satu. Nah, namanya asimtot tegak, kita bisa menghitung limit satu sisinya aja. Mau ngambil dari kiri, mau ngambil dari kanan, silahkan gitu ya. Saya mau ambil dari kanan aja, dari Fx, yang adalah limit X menuju minus satu dari kanan. Ini harapannya kalau di asimtot tegak, hasil akhirnya itu kalau nggak tahingga ya minus tahingga. Harapannya kayak gitu. Ini adalah X min satu dibagi X kuadrat min satu. Ini bisa disederhanakan dulu fungsinya. Jadi X min satu dibagi X min satu dikali X plus satu. Dan ini boleh dicoret ya, karena X-nya menuju minus satu dalam kasus ini. Gitu ya. Jadi ini jelas jelas sekali bahwa X-nya bukan satu nilainya. Maka dari itu, ini limit X menuju minus satu plus dari satu per X plus satu. Di sini kita bisa lihat pembilangnya selalu satu, penyebutnya menuju nol. Ya, menuju nol. Betul sekali, menuju nol, tapi positif gitu ya. Lebih positif. Maka dari itu hasilnya adalah tahingga gitu ya. Jadi alasannya karena ya limit X menuju min satu ya bebas ya, sebenarnya kamu bisa milih dari kiri atau dari kanan. Dari si fungsi F-nya itu hasilnya tahingga dalam kasus ini ya. Lalu garis X sama dengan satu itu bukan asimtot tegak. Karena apa ya? Kita hitung aja limitnya apa yang terjadi. X menuju satu dari X. Ini kan udah disederhanain itu ya. Saya tulis bentuk sederhananya aja, satu per X plus satu gitu ya. Sekali lagi ini boleh dicoret karena X-nya bukan sama dengan satu, ini X-nya hanya dekat dengan satu. Jadi boleh aja kita mencoret X min satu di sini. Dan hasilnya adalah satu per satu tambah satu, yaitu adalah setengah. Setengah hasilnya itu bukan tahingga, bukan minus tahingga. Karena definisi dari asimtot tegak itu si limitnya hasilnya harus tahingga atau minus tahingga, gitu ya. Jadi dia bukan asimtot tegak karena hasilnya bilangan yang berhingga, gitu. Ya, itu satu F, simple. Lalu satu G sekarang.
lalu satu G. Jika kita punya limit X menuju tahingga dari fx-nya 2, maka dari itu yang namanya kita mau ngobrolin asintot, tapi kamu ngitungnya X-nya yang menuju tahingga atau X-nya yang menuju minus tahingga, berarti kita lagi ngobrolin asintot datar nih, gitu ya, asintot horizontal. Dari kurvanya apa? Ya garis mendatar. Garis mendatar itu garis Y sama dengan konstan. Konstannya apa? Konstannya adalah hasil limitnya, yaitu 2. Gampang. Untuk yang H, kamu punya nilai fungsi f di C itu 1, dan limitnya ketika ini suatu variabel T gitu ya, T menuju C itu juga 1. Gitu. Namanya limit sama nilai fungsi, itu kalau sama persis itu disebutnya continue ya. Continue. Jadi F-nya disebut continue di C. Lalu terakhir ini yang I, ini terkait teorema nilai antara. Di sini kita punya F continue pada selang tutup A, B. Kalau kamu punya kalau kamu punya FA-nya kurang dari 1, FB-nya lebih besar dari 1, menurut teorema nilai antara, berarti ini kan 1, kalau saya tulis lebih detailnya lagi, mungkin atau kita tulis dalam bentuk lain, kita sebenarnya punya 1 itu diapit oleh, ya ini istilahnya, 1 itu berada di antara FB dan FA gitu ya. Nah, ini menurut teorema nilai antara, kalau kamu sudah punya fungsi yang kontinu dan ada suatu nilai yang berada di antara FA dan FB atau kebalik nggak masalah, maka kita akan selalu mempunyai solusi, itu C, C-nya berada di dalam selang buka AB. Sehingga FC-nya ini sama dengan nilai yang kamu lihat di antaranya gitu, itu 1. Ya, itu um, ya ringkasan besarnya gitu ya, dari bab 1 ini, bab limit. Kira-kira seperti itu. Nanti kita habis ini akan mulai lihat satu persatu dengan detail ya. Oke, itu untuk nomor 1. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor nomor 2-nya di skip. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, menurut saya sih cukup mudah karena ini terkait limit, terkait grafik fungsi yang berosilasi gitu ya. Dalam kasus ini kita mau melihat limit x menuju 0 dari fx kalau ada gitu ya. Nah, kalau yang kiri, grafik yang kiri, limit x menuju 0 dari fx-nya ada, yaitu 0. Kenapa? Walaupun dia berosilasi, kalau kamu lihat, ya ini secara kualitatif aja ya, kalau kita lihat dari grafiknya, kalau kita lihat dari kiri, dia berosilasi, tapi makin lama amplitudonya makin kecil ya, dan dia menuju ke suatu nilai, yaitu dia akan menuju ke titik 0,0. Dan hal itu pun terjadi sama terjadinya jika kita pandang limit dari kanannya, gitu ya. Maka dari itu, karena dia menuju satu buah nilai yang sama dari kiri dan dari kanan, sehingga kita bisa simpulkan limitnya ada dan hasilnya 0 dalam kasus ini. Sedangkan kamu bisa lihat kontrasnya di bagian kanan, ketika kamu ambil uh, limit kiri misalkan, atau limit kanannya, ini kamu nggak bisa menentukan dia menuju kemana gitu ya. Karena kalau kamu lihat amplitudonya itu nggak ngecilin gitu. Lihat, ini kalau kalau misalkan kita semakin lama semakin menuju nol, nggak jelas dia menuju titik yang mana, gitu ya. Dan ini juga terjadi ketika kamu ambil pendekatan dari sisi kanan juga gitu. Maka dari itu kesimpulannya limitnya tidak ada karena grafiknya berosilasi di sekitar nol, ya. Karena grafik berosilasinya di sekitar X sama dengan nol. Kira-kira alasannya seperti itu ya. Itu untuk nomor 3. Sekarang kita lihat nomor 4. Tapi nomor 4 juga cuma baca grafik sebenarnya ini. Nggak aneh-aneh amat gitu sebenarnya.
Nah, gini, yang ini buat baca grafik, ini buat ngobrolin ke apa, definisi limit secara eksak gitu ya. Di sini kita mau melihat atau kita mau menentukan delta, suatu delta. Jadi deltanya sebenarnya bisa banyak jawabannya, tapi kita menentukan suatu aja, salah satu aja deltanya yang memenuhi ini. Kalau saya punya eh, jarak x dengan setengah itu kurang dari delta, maka jarak fx dengan satu itu kurang dari seperlima. Nah, ini kan ada dua pertidaksamaan yang sebenarnya bisa kita telusuri ini artinya apa, gitu ya. Mungkin kita telusuri dulu pertidaksamaan yang belakang. Ya, nanti kita akan telusuri dua buah pertidaksamaan itu juga ya. Tapi satu-satu dulu deh yang ini. Ini sebenarnya artinya apa? Ini sebenarnya artinya yang kayak tadi, yang kayak di telah konsep yang tadi ya. Berarti kan fx min 1 itu berada di antara minus seperlima dan seperlima. Pada akhirnya kita punya fx-nya berada di antara 4/5 sampai 6/5. Sedangkan ini artinya apa? Ya idenya sama ya. Sebenarnya dia lebih gede dari nol, artinya ini X-nya nggak boleh setengah gitu ya. X-nya tidak boleh setengah, dan mutlak X min setengahnya kurang dari delta gitu ya. Dan ini sama aja, kayak kayak gini juga ya bentukannya. So, X tidak sama dengan setengah, dan X-nya berada di antara setengah, salah, ntar. Bener deh, setengah min delta dan setengah plus delta gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang mau kita terjemahkan adalah di sini, bisa nggak sih kita milih delta agar kalau kita punya X-nya nggak setengah dan kita punya X-nya berada di antara ini, di antara setengah min delta dan setengah plus delta, ini tuh mengakibatkan si fx-nya itu berada di antara 4/5 sampai 6/5. Nah, berapa deltanya? Untungnya udah dikasih gambar grafik. Jadi kita tinggal baca grafik nih. Si pertidaksamaan ini, fx yang berada di antara 4/5 sampai 6/5 itu digambarkan oleh ini nih. Ya, digambarkan oleh ini. Nah, itu tuh sebenarnya solusinya apa? Ya kita telusuri balik aja. X-nya itu harus berapa gitu ya. Ya ini, gitu kan? Sepertiga sampai 3/4 gitu ya. Dan ini dipenuhi untuk X. Jadi si pertidaksamaan ini dipenuhi untuk X-nya berada di antara sepertiga sampai 3/4 gitu ya. Tapi kan yang saya mau cari bukan X-nya dari berapa sampai berapa, yang saya mau cari deltanya berapa gitu ya. Yang saya mau nyari deltanya berapa. Nah, kalau kita telusurin lebih lanjut lagi, si arti pertidaksamaan ini itu apa sih gitu ya. Arti dari pertidaksamaan ini adalah, ya kalau kamu mau menelusuri lebih mundur lagi, kita lihat pertidaksamaan ini, khususnya yang ini aja gitu ya. Khususnya kita mau lihat yang ini, karena tadi saya udah ngomong berulang kali ya, kalau ini kan mutlak X min setengah itu jarak ya sebenarnya artinya. Kalau dia lebih gede dari nol, artinya X-nya nggak setengah. Ini sebenarnya arti yang kirinya. Arti yang kanannya apa sih? Jarak X dengan setengah di garis bilangan itu kurang dari delta jaraknya. Berarti dia tuh membentuk apa? Dia tuh membentuk kayak ini ya, kayak selang yang simetris gitu. Simetrisnya di setengah gitu ya. Yang punya istilahnya gitu, jari-jarinya delta gitu ya, kayak gitu kira-kira. Nah, boleh nggak saya milih deltanya segini? Ya boleh, karena dia masih ada di dalam daerah sepertiga sampai 3/4. Boleh, nggak masalah. Asalkan kamu, ya maksudnya ini kan cuma menentukan suatu, jadi kasih contoh aja deltanya berapa, gitu ya. Nah, yang saya penasaran delta paling gede berapa sih, gitu ya. Delta paling gede itu ya pas mentok di sepertiganya dong, gitu ya. Tapi nggak mungkin nyentuh ke 3/4, karena ini jaraknya lebih jauh daripada sepertiga. Jarak setengah ke sepertiga. Maka dari itu, delta yang paling gede yang bisa kamu pilih secara yang memungkinkan agar ini si implikasi masih terpenuhi adalah
jarak dari setengah ke sepertiga gitu. Yang adalah ya setengah kurang sepertiga, itu seperenam. Mau milih sepersejuta boleh nggak? Ya boleh. Ya artinya kan delta yang kamu pilih, kamu membuat ini biar tambah kecil kan, gitu kan. Dan ini nggak masalah, kan hasil efeknya masih di antara 4/5 sampai 6/5, nggak masalah. Yang paling jelek seperenam. Kalau lebih gede dari seperenam baru nggak boleh gitu, ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Wih, nggak ada pertanyaan. Keren sekali. Padahal ini tidak mudah untuk dipahami. Baiklah, kalau gitu. Emang sudah nangkap dengan cepat sekali ya. Keren. Kita lanjut ke nomor 5 kalau gitu ya. Nah, nomor 5 yang mau dibahas adalah 5B. Nah, kalau 5B ini kita ingin menunjukkan bahwa pernyataannya benar. Berarti kita harus jalan dari kiri ke kanan, nggak boleh kanan ke kiri. Ya, karena ini panahnya jika maka, bukan jika dan hanya jika. Oke, implikasi. Berarti harus mulai dari sebab, harus tiba di akibat. Ya, oke, mari kita coba. Mari kita coba. Berarti kan kita tahu ini kurang dari 1/20. Ini artinya apa? Ini saya masih pakai kesetaraan, ini masih pakai ekuivalen. Artinya, ini X-nya, ini saya jabarkan dulu, mutlak X kurang 25-nya harus positif, dan mutlak X min 25-nya kurang dari 1/20. Dan pertidaksamaan yang pertama ini mengartikan bahwa X-nya tidak sama dengan 25, ya. Dan mutlak X min 25-nya kurang dari 1/20. Maka dari itu, ini kalau saya punya X yang di daerah sini, bisa saya ambil kesimpulan, hati-hati ini panahnya sudah satu arah ya, bahwa X min 25 ini kurang dari 1/20. Gitu. Nah, sekarang mari kita mulai mengotret ya. Saya pengen tibanya nanti di mutlak akar X kurang 5. Nah, jadi saya kotret dulu deh di sini gitu ya. Ini motret-motret. Jadi mutlak X min 25 itu kalau saya pikir-pikir saya bisa faktorkan ya. Jadi mutlak akar X min 5 dikali mutlak akar X plus 5 gitu. Ya. Nah, kalau gitu saya tulis dulu deh gitu ya. Saya tulis dulu. Ini saya udah mulai pakai tanda satu panah aja ya. Yang sebenarnya ini dua arah, cuman nggak masalah kalau saya nulis kayak gini juga, nggak ada salahnya. Itu. Nah, sekarang saya mau ngotret lagi, ini balik ke kotretan ya. Yang di atas ini kotretan nggak usah dimasukin, nggak apa-apa gitu ya. Yang di bawah yang nanti akan jadi jawaban formal kamu. Di sini saya mau lihat bahwa em, kan ini ceritanya mau saya bagi sama akar X plus 5 gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Biar biar nyisanya ini doang gitu. Harapannya kan kayak gitu. Nah, tapi yang saya tahu em, mutlak akar X plus 5 ini mah selalu positif ya, jadi mutlaknya boleh dibuang aja, nggak penting gitu. Karena akar X nggak mungkin negatif, ditambah 5 ya berarti pasti positif gitu ya. Jadi mutlaknya sebenarnya nggak guna di sini. Nah, ini dia akan lebih kecil atau sama dengan 5 untuk setiap X. Untuk setiap X. Ya, karena ini berdasarkan fakta bahwa akar X itu pasti selalu tidak pernah negatif gitu ya. Nah, apakah ini membantu? Jawabannya iya, karena saya akan bagi 5 di kedua ruas pertidaksamaan.
Oh ya, tadi saya udah ngomongnya ini nggak guna ya. Jadi pakai kurung biasa juga nggak apa-apa. Saya bagi 5, saya bagi 5. Jadi ini 1/100. Nah, tapi dari pertidasamaan yang ini, potretannya masih berlanjut ke sini. Jadi saya salin ulang, akar X plus 5 ini kurang dari sama dengan 5. Artinya, kalau saya bagi, gitu ya, 1/akar X plus 5, ini akan lebih besar dari atau sama dengan 1/5, gitu ya. Jadi tanda pertidasamaannya akan dibalik. Artinya, saya bisa menambahkan di sini, dia akan lebih kecil sama dengan akar X min 5 dikali akar X plus 5 dibagi sama akar X plus 5. Dan mengingat mengingat bahwa X-nya tidak mungkin 25, jadi ini juga nggak mungkin 0 ya, by the way. Jadi ini bisa dicoret dengan Amanda Mai Sentosa, dan hasilnya adalah akar X min 5. Nah, sekarang kan kamu mempunyai pertidasamaan yang bentuknya kira-kira kayak gini ya. A kurang dari sama dengan B, kurang dari, ya, mau nggak pakai sama dengan ya. C gitu ya, kira-kira. Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa A-nya kurang dari C gitu kan ya. Maka dari itu bisa kita teruskan gitu ya. Ya ini harusnya ada tanda panah gitu ya. Ah nggak muat, udah gini aja. Ini sebenarnya bisa kita teruskan menjadi akar X mutlak, akar X min 5 kurang dari 1/100. Dan kita sudah tiba di kesimpulan gitu ya. Jadi sudah terbukti benar pernyataannya. Ya, jadi ini hanya seputar, aduh, hampir jatuh HP saya. Hanya seputar ngotak-ngatik pertidasamaan ya. Nomor 5B, ada pertanyaan dulu. Maaf Kak, itu Ya. tandanya kebalik gak ya? Yang akar X tambah 5 kurang dari sama dengan 5. Kalau akar X lebih dari Oh 5 iya, harusnya. bener, bener, bener. Aduh, iya bener, bener. Terima kasih banyak. Yang lebih gede, yang kiri ya harusnya ya. Iya, terima kasih. Kalau gitu, tandanya gini. Iya, iya ya udah ini baru ini udah konsisten kalau kayak gitu ya. Karena yang si limanya berubah jadi akar X plus 5 di penyebut ya. Ini sudah konsisten kalau seperti itu. Terima kasih banyak koreksi. Ada pertanyaan lain? Belum ada. Kalau belum ada, kita coba lanjut. Ya, ini sisanya bisa dicoba ya. Ini terkait definisi limit sebenarnya. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, wah, ngitung limit. Kayak SMA ya. Coba kita lihat beberapa nomor. Di sini yang ditandain 7C dan 7D. Coba ya, kita cobain. 7C dan 7D. 7C, pertama-tama kamu harus coba substitusi dulu. Karena ini terkait dengan teorema substitusi gitu ya. Teorema substitusi mengatakan bahwa kalau misalkan bentuk-bentuk seperti polinom atau fungsi rasional atau fungsi trigonometri, kalau dia terdefinisi di domainnya atau di daerah asalnya, hitung limitnya itu sama aja kayak mensubstitusi. Dan untungnya nomor 7C ini tinggal substitusi ya, karena dia terhindar dari bentuk tak tentu gitu ya. Bentuk tak tentu yang perlu kamu ketahui adalah bentuk yang kalau disubstitusi hasilnya 0/0, tahingga per tahingga gitu ya. Atau tahingga minus tahingga, atau kawan-kawannya gitu ya. Masih banyak lagi. Dan itu nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di semester 2 sebenarnya. Cuma untuk kali ini, ya cukup tahu dulu bahwa hati-hati ada yang namanya bentuk tak tentu gitu ya. Jangan main asal substitusi. Dan pada akhirnya ini sangat
aman untuk kita substitusi. Hasilnya adalah akar 3 kali 2 kuadrat tambah 4 bagi 2 tambah 2. Berapa tuh? 16 per 4. 4. Akar 4, 2. Lalu 7D. Nah, ini kalau kita cek, kita substitusi, di bagian pembilangnya sih 0. Di bagian penyebutnya juga 27 kurang berapa? Dikurang 45 ditambah 18. Ya, 0 juga ya. 0 per 0 nih. Nah, ini bahaya nih kalau kayak gini. Nah, maka dari itu kita harus mencoba memanipulasi dulu bentuk limitnya. Dan tidak boleh pakai L'Hopital dulu ya, belum diajarin. Nggak boleh pakai turunan dulu ya, karena belum diajarkan. Jadi ditahan dulu rumus-rumus cepatnya. Tapi ini nggak sulit sih menurut saya, karena ini bisa kamu faktorkan gitu. Jadi kamu berharap ada yang kecoret aja dulu. Ini kita bagi, kotret dulu. X pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x. Ini x-nya keluar dulu deh, biar nggak pusing gitu ya. Sisanya x kuadrat min 5x plus 6. Ini bisa difaktorkan lagi ya. X min 2, X min 3 gitu ya. Jadi itu pemfaktoran di bagian penyebutnya. Ya, dengan argumen yang sama bahwa di dalam perhitungan limit, ini X menuju 3 bukan berarti X sama dengan 3, sehingga X min 3 bisa kita coret. Tidak masalah. Maka dari itu kita punya limit X menuju 3 dari X plus 3 dibagi X dikali X min 2. Yang adalah ini sudah aman untuk kita substitusi. Yaitu 3 ya jawabannya ya. Kamu nanya, Iya, boleh. Kenapa? kalau misalnya si hasilnya tuh kayak tadi Tatang tuh gitu, selain caranya dicoret, ada apa lagi ya Kak? Buat Em, dikali sekawan bisa, gitu ya. Dikali sekawan bisa, atau enggak dipakai cara substitusi gitu. Misal, ya nggak tahu nanti kita akan ketemu sama soal yang pakai substitusi atau enggak ya. Eh, yang ini kan di kuliah kamu sudah tahu ya, oh kalau sin x per x, ini saya orat-oret kasar aja ya, limit x menuju 0 dari sin x per x itu 1, gitu ya. Ini sudah belajar waktu kuliah. Nah, tapi kalau misalkan ada soalnya kayak gini, nah ini kan sebenarnya bentuk 0 per 0. Tapi kan sebenarnya kamu sudah punya fakta ini. Jadi sebenarnya kamu bisa mengganti x min 1 dengan variabel lain. Jadi misalkan misalkan saya perkenalkan variabel baru y gitu, yaitu x min 1. Nah, akibatnya apa? Saya kan pengen ngubah semua variabelnya ke y. Ini kan sebenarnya jadi sin y per y, cuman limitnya menuju berapa gitu ya. Nah, kan x-nya ini menuju 1, ini kamu perlakukan mirip kayak sama dengan, perlakukannya seperti itu. Kalau x-nya menuju 1, berarti x min 1-nya ya menuju 1 kurang 1, yaitu 0. Gitu ya. Berarti ini kan sebenarnya sama aja kayak limit y menuju 0, yang adalah 1 juga. Gitu. Kira-kira ada trik-trik lainnya seperti ini, ya paling jauh substitusi, kali sekawan, atau enggak memfaktorkan. Kayaknya 3 hal itu juga sudah bagus untuk diketahui dulu. Kira-kira kayak gitu sih. Oke Kak, makasih. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya, belum ada. Kalau gitu kita lihat nomor 8. Nomor 8 ini bisa ada, bisa nggak ada gitu ya limitnya. Coba kita lihat dua nomor. Ada 8A dan 8C. Ya. Nah, di sini kita punya namanya ini fungsi mutlak. Berarti kita harus artikan dulu ini, si 2x min 4 itu mutlak 2x min 4 itu artinya apa gitu ya. Mutlak 2x min 4. Menurut definisi, dia adalah minusnya
yaitu minus dari 2x min 4, itu kalau saya punya 2x min 4-nya negatif. Artinya apa nih? 2x-nya kurang dari 4, berarti x-nya kurang dari 2 gitu ya. Berarti ini jika x-nya kurang dari 2, dan dia akan menjadi dirinya sendiri jika x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, tapi kita pengen hitungnya limit kiri, ya. Limit x menuju 2 minus. X menuju 2 minus artinya x dari kiri. Artinya x-nya kurang dari 2, tapi dekat sama 2, gitu ya. Nah, tadi saya sudah sempat nyeletuk x-nya kurang dari 2. Berarti mutlaknya berubah jadi yang mana? Yang atas atau yang bawah? Jawabannya yang atas. Oh, tenang dulu. Ini masih bisa kita rapikan lagi lebih jauh. Ini jadi oh ini minus 2 dikali x min 2 dibagi x min 2. Kecoret, sisanya limit dari minus 2. Ya minus 2 dong jawabannya. Ya, itu yang 8A. Selanjutnya kita lihat 8C. 8C ini terkait fungsi floor atau fungsi pembulatan ke bawah gitu ya. Nah, di sini saya mau sebenarnya saya mau pinjam petunjuk dari yang nomor agak-agak belakang sebenarnya. Mana ya? Ada nggak ya? Kalau kamu lihat di tutorialnya, saya sambil buka juga nih tutorial yang lengkapnya. Mana ya? Kalau kamu buka tutorialnya, terus kamu ngintip ke nomor 20, ya walaupun kita nggak ngebahas nomor 20 ya, kita ngintip ke nomor 20, kita akan memanfaatkan ketaksamaan itu sebenarnya gitu. Bisa nggak ya ke ketaksamaan itu? Enggak deh. Janganlah, jangan. Jangan pakai yang ini deh. Jangan. Pakai definisinya aja, pembulatan ke bawah tuh kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang mari kita intip satu persatu. Misalkan kita mulai dari floor X ya. Saya kira bisa gampang, ternyata. Kayaknya enggak deh. Kayaknya susah. Nah, floor X itu sebenarnya banyak ya, kalau dijabarkan ya nggak habis-habis gitu ya. Contoh paling gampang adalah dia hasilnya 0 kalau X-nya berada di antara 0 sampai 1. Tapi kalau X-nya sama dengan 0, dia hasilnya 0. Ini kan fungsi pembulatan ke bawah, gitu ya. Fungsi pembulatan ke bawah. Dan dia hasilnya 1 kalau X-nya berada di antara 1 sampai 2. Tapi kalau X-nya sama dengan 1, ya dibulatkan ke bawah masih hasilnya 1. Ya, kalau saya teruskan polanya, semoga kelihatan polanya ya, dan seterusnya gitu ya. Ini juga dan seterusnya. Nah, cuma sekarang kan yang saya mau urus adalah fungsi 2x plus 1, floor dari 2x plus 1. Ini adalah ya sama, isinya tuh ya banyak gitu ya, ada min 1, ada 0, ada 1, dan seterusnya. Cuma yang berubah tuh syaratnya. Sekarang minus 1 itu ketika 2x plus 1-nya di antara minus 1 sampai 0. Gitu. Itu bedanya, itu bedanya. Jadi ini 2x plus 1 di antara 0 sampai 1. 2x plus 1 di antara 1 sampai 2, dan seterusnya. Ini bisa disederhanakan ya, X-nya dari berapa sampai berapa, ini bisa dicari tahu. Nah, sekarang kita mau lihat kebutuhannya di mana. Kebutuhannya adalah di limit X menuju 1. X menuju 1, ya. Sekarang kita fokuskan kembali ke daerah ini, yang floor dari 2x plus 1, kita mau lihat ketika X-nya menuju 1. Berarti kita mau mencari dulu nih syarat-syaratnya biar X-nya, biar ada si 1 gitu ya. X-nya berada di 1 tuh masuk ke syarat yang mana gitu ya. Kita kotret satu per satu. Misalkan dari sini. Ya. Kotret aja nih. 2x plus 1 ini berada di antara minus 1 sampai 0. Kalau kayak gitu berarti 2x-nya berada di antara minus 2 sampai minus 1, sehingga x-nya berada di antara minus 1 sampai minus setengah. Gitu ya. Jadi yang ini kita bisa translate, kita bisa ubah ini menjadi
X-nya berada di antara -1 sampai -setengah. Tolong koreksi ya kalau salah ya. Kalau saya salah itu, tolong kabarin. Selanjutnya, kita lihat yang syarat selanjutnya, yaitu dari 0 sampai 1. Ini sama caranya, kurangin 1, bagi 2. Jadi ini -setengah sampai 0. Harusnya sudah kelihatan polanya ya, semoga sudah terlihat. Selanjutnya, ini dari 0 sampai setengah. Terus ada 2, ini setengah sampai 1. Nah, ini udah mulai keluar nih si angka 1. 3, 1 itu sampai 3/2. Dah, seperlunya aja cukup. Karena kan kita cuma mau melihat untuk X yang menuju 1. Ya. Jadi kita cuma mau memfokuskan ke ini, definisi yang ini aja. Ya. Kenapa? Karena kita lihat limit X menuju 1 dari kiri untuk fungsi floor 2X plus 1 itu sama aja kayak kita ngambil yang ini gitu ya. 1 dari kiri kan X-nya kurang dari 1, tapi dekat dengan 1. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak limit X menuju 1 dari kiri dari 2. Nah, adalah 2. Limit X menuju 1 dari kanannya limit X menuju 1 dari kanan dari 3, karena X-nya lebih gede dari 1 sekarang, ya. Tapi masih dekat dengan 1, yaitu 3. Kesimpulannya apa? Limit X menuju 1 dari fungsi ini, floor 2X plus 1, ini tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, ya. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum ada. Kita lanjut ke nomor 9 ya. Nah, nomor 9 ini kelihatannya terkait dengan teorema Apit sih. Kita mau lihat yang 9A dan 9B. Sebelumnya tunggu bentar, saya mau ngecek WA. Bentar ya. Oke. Ya, 9A dan 9B ya. Sekarang kita akan lihat 9A dulu. Ini sebenarnya kita mau menggunakan teorema Apit gitu ya. Kenapa? Karena di sini yang saya tahu, cosinus mau isinya diisi apa aja, dalam kasus ini 2/x, ya pasti nilainya berada di antara -1 sampai 1. Lalu yang mau saya lakukan adalah saya kalikan seluruhnya dengan X kuadrat. Boleh saya ngalih nama X kuadrat? Boleh, dan tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Karena X kuadrat ini selalu positif untuk X-nya nggak 0. Kan kita cuma melihat limit X menuju 0, berarti kan X-nya nggak mungkin 0. Ya? Dan ini dengan mengalihkan dia dengan X kuadrat, artinya kita mengalihkan dengan bilangan yang positif. Dengan kata lain, tanda pertidaksamaan tidak akan berubah. Dan hasilnya, X kuadrat cos 2/x berada di antara minus X kuadrat dan X kuadrat. Sekarang kita mau mengecek dulu limit X menuju 0-nya dari pengapitnya. Si minus X kuadrat ya 0. Ya. Limit X menuju 0 dari X kuadrat ya 0 juga sih.
Ya, maka dari itu melalui teorema Apit kita bisa peroleh limit yang di tengahnya juga harus nurut, harus nol. Ya, karena yang di sebelah kiri makanannya juga nol. Kalau yang D, ya sebenarnya triknya sama ya. Karena saya tahu kosinus 1/x² ini berada di antara -1 sampai 1. Nah, di sini kita mau melihat X yang positif. Ya, X yang positif. Karena 0 plus. Kita cuma melihat 0 plus. X yang positif. Kalau saya kalikan seluruh ruasnya dengan tangen X, nah tangen X, kalau X-nya positif, tapi ya masih dekat-dekat sama 0, dia akan bernilai positif. Gitu ya. Ini akan bernilai positif. Maksudnya apa? Ya tanda pertidaksamanya tidak akan berubah. Jadi ini adalah minus tangen X, tangen X cos 1/x², dan ini adalah tangen X. Sama sih, kita cek dulu limit pengapit-pengapitnya. Minus tangen X, 0. Ini juga 0 sih. Sorry, ini. Ya bener deh, 0 plus, maaf. Ini tangen X, ini juga 0. Sama ya kesimpulannya. Melalui teorema Apit, limit X menuju 0 plus dari tangen X kali cos 1/x² sama dengan 0. Ya. Ya, itu untuk nomor 9. Ada pertanyaan dulu? Kak, mau tanya, Boleh. ini tuh berarti nggak perlu pakai cara limit kiri, limit kanan gitu ya, Kak? Yang Kalau mana? salah satu yang nomor D sama nomor A D. juga. Yang D kan emang ngitung limit kanan doang. Oh, Kalau iya. yang A, ini nggak perlu pakai limit kiri sama limit kanan. Sama aja sih sebenarnya. Kalau kamu mau ngitung secara terpisah, nggak apa-apa. Yang harus pakai limit kiri, limit kanan, kalau saya nanya 9D, tapi X-nya menuju 0 doang. Kalau X-nya menuju 0 doang, kamu kaliin, kan ini kan kamu harus memandang 0 plus sama 0 minus. Kalau 0 plus yang ini ya, penjabarannya yang di D ini. Kalau yang Iya. 0 minus, kan berarti kamu memandangnya apa? X-nya negatif kalau 0 minus. Artinya, si tangan juga negatif. Berarti ini tuh jadi kebalik tandanya. Kan ingat, kalau kamu mengalihkan sama bilangan yang negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Gitu loh. Jadi yang akan berbeda adalah di penjabaran pengapitnya aja. Tapi sebenarnya sih ngitung limitnya sih kebetulan dalam kasus ini 0 juga gitu, sama aja ya. Nah, itu Asik memang banget. harus bagi kasus kalau seperti itu. Kalau dalam kasus ini yang A dan D, kita nggak perlu bagi kasus karena pengalinya sudah pasti sama terus tandanya. Tandanya selalu sama. Nggak masalah. Kasih, Itu. Kak. Ya, ada pertanyaan lain? Belum ada. Kita lanjut ke nomor 10. Oh, limit trigonometri. Oke. Tidak ada rumus cepat ya. Tidak boleh pakai rumus jadi sin AX per BX jadi A per B. No. Tidak ya. Pakai substitusi. Pakai substitusi ya mengerjakannya. Pakai substitusi. Oh, tapi ini yang dibahas sih yang 10B, 10C, dan 10D katanya. Baiklah, mari kita coba. 10B dulu. Limit X menuju 0 dari tangen pangkat 3X
dibagi 3x kuadrat. Ingat, ingat, modal kamu itu cuman sin x per x. Modal kamu hanya dua ini. Tidak boleh langsung limit tangan x per x, nggak ada. 1 min cos x per x kuadrat sama dengan, maaf, 1 min cos x per x ya, dia 0. Modal kamu hanya ini dua doang. Karena yang diajarkan di kuliah hanya ini. Ya. Berarti kita coba ubah sedemikian rupa biar muncul sin sama cos. Ya, kalau bisa sin aja sih kalau dalam kasus ini. Oh iya, sebelumnya ya sama ya prinsipnya kayak tadi. Dicek dulu ya 0 per 0 atau enggak. Kalau misalkan disubstitusi dan bentuknya aman-aman aja, ya udah itu jadi hasil akhir kamu. Ya. Dalam kasus ini hasilnya 0 per 0. Jadi kita coba menuliskan tangannya ini jadi sin pangkat 3 per cos pangkat 3. Terus ini ada ini ya, 1/3 x kuadrat ya. Nah, di sini saya mau tulis kayak gini aja deh. Limit x menuju 0. Saya mau kumpulkan sin x per x, tapi cuma ada 2 ya. Jadi ini bentuknya kuadrat. Sisanya apa? 1 per x cos pangkat 3x. Oh, ada angka 3, ada 3-nya juga ya. 3x cos pangkat 3x. Ini sih kelihatannya dia tidak ada ya limitnya. Menurut saya sih ini tidak ada limitnya. Kenapa? Karena kalau saya pandang limit x menuju 0 minus, jadi gini, kalau saya ini kotretan aja, ini kotretan, dia kan ini kan sebenarnya menuju satu kuadrat gitu ya. Satu. Ini menuju 1, angka 3, yaitu 1. Tapi ini menuju 0. Penyebut menuju 0 namanya bahaya gitu ya. Kalau penyebut menuju 0 namanya bahaya banget. Makanya saya agak curiga gitu ya. Kalau misalkan 0 dari kiri, di sini, nggak ada X-nya ya. Maaf, saya ngaco. Saya salah baca. 3x kuadrat. Oh, yang pangkat 3 tuh sinusnya, maaf. Ini jadi ada sin X. Oh, ini kalau gini aman deh. Cos pangkat 3x gitu ya. Nah, ini kita jabarkan aja. Boleh. Limit x menuju 0 dari sin x per x. Ini dikuadratkan, gitu ya. Dikali limit x menuju 0 dari sin x. Si sepertiganya lupa lagi. Nah, gitu ya. Ini 1, maksudnya ini, ya. Ini 1 dikuadratin, dikali 0 dibagi 3 kali 1 pangkat 3. Ya, hasilnya 0 gitu ya. Ya. Saya salah baca mutlak. Saya salah baca pangkat. Ya. Terus yang 10C, ini limit x menuju 0 dari cos dari 4x dikurangin 1 dibagi x kali sin 2x. Mari kita gunakan identitas sudut ganda. Cos 4x itu jadi apa sih? Saya nggak apal-apal, suka kebolak-balik. Berarti kan saya pengen ngubahnya jadi sinus gitu ya. Saya pengen ngubahnya jadi sinus. Yaitu 1 min, baru nyontek saya. Limit x menuju 0, ini tulis dulu deh. 1 min 2 sin kuadrat 2x gitu ya. Ini yang mau saya pakai ya. 2 sin kuadrat 2x kurang 1. Ya. Dibagi x kali sin 2x. Rapiin dulu deh. Dapatnya apa nih? Limit x menuju 0 dari minus 2 sin kuadrat 2x dibagi x dikali sin 2x. Sin 2x-nya boleh coret 1 biji. Ya. Sisanya apa? Sisanya adalah
Minus 2-nya saya keluarin aja. Minus 2 kali limit X menuju 0 dari sin 2X per X. Nah, yang kayak gini nggak boleh pakai rumus cepet. Kamu kenalkan dulu variabel lain. Misalkan Y-nya 2X. Kalau saya punya X-nya menuju 0, maka Y-nya yang adalah 2X juga menuju 2 kali 0, yaitu 0. Gitu ya. Berarti ini saya bisa tulis min 2 dikali limit Y menuju 0 sin Y per, hati-hati, Y-nya 2X, berarti X-nya Y per 2. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah minus 2 dikali, ini 1/1 gitu ya, yang adalah minus 4. Gitu. Itu 10C. Lalu sekarang kita lihat 10D. Saya salin aja biar nggak bolak-balik. Limit X menuju 0 dari secant kuadrat apa tadi? X min 1 dibagi 4X kuadrat. Nah, ini harusnya ada hubungannya dengan tangan. Tangan kuadrat maksud saya. Apa hubungannya? Nah, potret aja kalau lupa. Saya sih suka lupa. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Kalau saya bagi sama cos kuadrat di kedua ruas, saya akan punya tangan kuadrat tambah 1 sama dengan sekant kuadrat. Ya. Berarti sekant kuadrat minus 1 itu jadi tangan kuadrat. Oke? Jadi si pembilang kamu sekarang ini bisa diubah menjadi tangan kuadrat X dibagi 4X kuadrat. Nah, di sini saya mau bongkar habis semuanya jadi sinus dan kosinus. Si seperempatnya saya keluarin dulu deh. Limit X menuju 0 dari sin kuadrat X dibagi X kuadrat dikali 1 per cos kuadrat X. Maka dari itu ya kita bisa tuliskan secara perlahan. Seperempat kali limit X menuju 0 sin X per X yang dikuadratkan dikali limit X menuju 0 dari 1 per cos kuadrat X. Yang adalah seperempat kali 1 kuadrat kali 1 per 1 kuadrat. Itu seperempat ya. Ya, sisanya bisa dicoba. Pokoknya ini pakai identitas trigonometri yang semoga nggak aneh-aneh pakai ini. Oke, nomor 11. Nomor 11. Nomor 10. Ada pertanyaan nomor 10? Kak, Mm-mm. mau tanya, Boleh. kalau yang sin X per X itu kan 1 hasilnya. Kalau Itu X menuju 0. oh, berarti berlaku cuman X menuju 0 aja. Iya Nggak X, dong. Kalau saya nanya X menuju 1, ya sin 1 per 1. Kan yang masalah kan ketika kalau hasilnya 0 X menuju tak hingga itu itu bisa harus pakai nggak teorema boleh Apit. Kak? Oh, Itu harus pakai teorema Apit. Ya, idenya sama kayak tadi. Sinus X itu berada di antara minus 1 sampai 1. Kamu bagi sama X semuanya. Harusnya oke. nanti kamu dapat hasilnya 0. Harusnya dapat hasilnya 0. Ya, bisa dikotret dulu lah, dicoba. Ya, Makasih Kak. sip. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Nggak tahu sih kita punya nggak ya soal yang kayak gitu di tutorial. Oh, ada. Nanti kita mau lihat soal yang tadi kamu tanyain. Setipe kayak gitu. Nanti kita lihat. Ya, kita lihat nomor 11. Kalau gitu ya. Ini setipe sama yang tadi ditanyain. Yang tadi mirip-mirip yang mau ditanyain itu sebenarnya di 11F. Gitu ya. Mirip. Cuman ini udah tingkatannya udah beda gitu ya. Lebih susah. Kita mau lihat yang B, yang E, sama yang F. Nah, kalau saya
triknya biar nggak bingung ini ngitung menuju tahingga atau menuju minus tahingga sih. Kalau saya biasanya bagi sama mutlak pangkat tertinggi. Agak beda ya sama waktu kerjaan waktu SMA gitu ya. Kalau SMA kan mikirnya, oh ya bagi sama pangkat tertinggi aja udah selesai gitu ya. Nah, kalau saya baginya sama mutlak pangkat tertinggi gitu. Karena nanti kita akan menemukan bentuk-bentuk seperti X per mutlak X gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita terjemahkan ke dalam definisinya, dia akan nilainya minus 1 kalau X-nya negatif, dan dia akan nilainya 1 kalau X-nya positif. Kalau X-nya 0, nggak terdefinisi gitu ya. Nah, di sini yang saya mau manfaatkan adalah limitnya. Kalau X-nya menuju minus tahingga, berarti kan X-nya negatif, hasilnya pasti minus 1. Terus saya punya juga fakta yang lain kalau X-nya menuju tahingga. Ini bentuknya hasilnya 1 gitu. Terus saya juga dilengkapi oleh fakta bahwa limit X menuju tahingga ini hasilnya pasti 0. Mau mau tahingga atau minus tahingga gitu ya. Asalkan N-nya positif ya, pangkatnya harus positif tapi di penyebut ya. Jadi modal untuk menghitung limit tahingga tuh ini, atau enggak kalau melibatkan trigonometri, biasanya pakai teorema Hapit. Biasanya loh, biasanya ya. Sekarang kita lihat dulu deh 11B. Nah, ini kan limit T menuju minus tahingga dari T kuadrat tambah 5T dibagi T pangkat 3 tambah 7. Saya bagi dengan pangkat tertingginya, tapi dimutlakin. Itu pangkat 3 gitu ya. 1 per mutlak T pangkat 3, 1 per mutlak T pangkat 3. Kalau saya caranya seperti ini. Maka dari itu saya akan punya limit T menuju minus tahingga dari, ini T pangkat 3 ya, pembaginya ya. Jadi ini T per mutlak T kuadrat dikali, masih ada sisanya, gitu ya, ditambah 5 dikali T per mutlak T dikali 1 per mutlak T kuadrat. Dibagi seluruhnya sama T per mutlak T, seluruhnya dipangkatin 3 ditambah 7 dikali 1 per mutlak T pangkat 3. Ya. Nah, terus kita tinggal ambil limit satu per satu. Tadi saya sempat ngomong T per mutlak T kalau menuju minus tahingga hasilnya minus 1 ya. Minus 1 kuadrat ini kali 1 per mutlak T. Ini kan berarti pakai fakta yang ini dia 0 gitu ya hasilnya. Tambah 5 kali minus 1, mau pangkatnya berapapun asal masih positif dan masih di penyebut dia pasti 0. Ini minus 1 pangkat 3 ditambah 7 kali 0. Yang adalah 0. Ya, 11B. Nah, 11E juga idenya sih sama. Saya mau bagi dengan pangkat tertinggi tapi dimutlakin. Ya. Mau tahingga, mau menuju tahingga, mau menuju minus tahingga, saya sih akan selalu pakai itu. Ya. Akar X kuadrat plus 1 dibagi 2X plus 1. Nah, di sini saya mau bagi dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Hati-hati. Karena yang di penyebut pangkat 1 jelas. Kalau di pembilang, ini pangkat 2 tapi di dalam akar gitu loh. Jadi ini pangkat tertingginya pangkat 1. Ya. Jadi saya bagi dengan 1 per mutlak X, 1 per mutlak X. Tapi kalau kamu ingat, di bab 0, mutlak X itu kan akar X kuadrat. Gitu ya. Sama aja ya, kita nulis kayak gini nggak masalah. Maka dari itu, saya mau ubah ini jadi akar X kuadrat. Nggak masalah dong, sama aja. Biar masuk ke dalam akarnya lebih mudah, gitu loh, saya mikirnya. Karena ini X kuadrat dibagi X kuadrat, 1. Ini 1 per X kuadrat, gitu. Yang bawahnya, lakukan seperti nomor 11B, ya. Jadi 2 dikali X dibagi akar X, ditambah 1 per akar X. Kok akar sih? 2 dikali X per mutlak X. Nah, salah ngomong. Ditambah 1 per mutlak X. Ya udah, hitung. Hitung. Akar 1 tambah 0 dibagi 2 kali, hati-hati, minus 1 ditambah 0. Yang adalah minus setengah. Gitu ya.
Oke, 11B sama E dulu. Ada pertanyaan nggak? 11B sama 11E. Ada pertanyaan dulu? Kak, jadi yang akar tuh pangkat 1 karena yang di dalam itu bukan pangkat 2 karena yang pangkat 2-nya itu di dalam akar ya. Iya, karena di dalam akar. Betul. Oke, kita lihat 11F kalau belum ada pertanyaan lagi. Limit X menuju tahingga dari apa? Oh, T menuju tahingga. Cos T ditambah 100 dibagi T plus 1. Idenya sama, pakai apit. Bukan sama dengan yang 11B dan E ya. 11B, 11E itu idenya sama karena itu kayak fungsi rasional, seakan-akan mirip kayak fungsi rasional. Jadi tinggal bagi pangkat tertinggi. Tapi kalau sudah melibatkan fungsi trigonometri dan kamu sudah harus menghitung limit menuju tangga, dugaan paling besarnya adalah kamu pakai teorema Apit. Dugaan besarnya. Ya, karena kamu sudah mempunyai fakta cos T itu berada di antara minus 1 sampai 1, mau berapapun nilai T-nya. Terus kita coba bentuk biar bentuknya mirip kayak limit gitu ya. Berarti saya tambahin 100 dulu. Gitu. Berarti ini berada di antara 99 dan 101. Lalu saya bagi sama T plus 1. Saya bagi sama T plus 1. Boleh nggak? Boleh, kan T-nya sangat besar. Gitu ya. T-nya sangat besar. Jadi nggak mungkin ini pasti positif gitu loh. Ini pasti positif ya. Artinya tandanya nggak akan dibalik gitu ya. Tanda pertidaksamanya tidak akan diacak-acak. Gitu. Dan pada akhirnya kita bisa hitung limit T menuju tahingga dari pengapit-pengapitnya. Ini 0. Dan kita juga punya limit T menuju tahingga dari yang sisi kanannya juga 0. Berarti melalui teorema Apit, si limitnya itu, si cos T yang di tengahnya juga harus nurut sama pengapitnya. Harus 0 juga. Nah, itu yang tadi ditanyain sama teman kamu. Kalau sin X per X, X yang menuju tahingga, ya caranya mirip kayak gini. Caranya mirip kayak gini. Malah lebih gampang caranya. Ya, jadi bisa dipotret sendiri. Itu ya, itu nomor 11. Nah, ini nyempil aja dikit, nomor 12. Ini tuh sebenarnya menghitung limit yang penyebutnya itu menuju 0. Tapi hasilnya kan sebenarnya kalau kamu mau tebak-tebakan mah 50-50 antara tahingga atau minus tahingga. Berarti kamu harus mengecek tanda di pembilang dan tanda di penyebut. Nah, di sini yang mau dipraktekkan adalah yang 12C. Ya, yang 12C. Dalam kasus ini kita mau melihat tetanya menuju pi dari kanan. Berarti tetanya itu lebih besar dari pi gitu ya. Pi dari kanan, oke? Pi dari kanan berarti dia lebih besar dari pi, tapi cukup dekat dengan pi, gitu ya. Cukup dekat. Berarti si pembilangnya positif dong. Kan pi kan bilangan positif ya. Penyebutnya nih sekarang yang bermasalah. Cos tetanya berapa nih gitu ya. Kalau paling gampang sih kita ngotretnya pakai grafik aja, grafik cosinus. Semoga masih ingat. Cos itu kan dari 1 ke min 1 plus 1 kayak gini ya. Dan pi itu yang di sini gitu ya. Gitu ya. Ini Y sama dengan cos theta. Nah, ini minus 1.
Terus katanya dia mau geser ke kanan sedikit deh. Berarti dia lebih gede atau lebih kecil dari minus 1? Nah, jawabannya dia lebih gede dari minus 1. Tapi cukup dekat dengan minus 1, gitu ya. Karena kan kita approach-nya atau pendekatannya theta dari kanan, pi dari kanan, gitu ya. Berarti kan hasilnya sebenarnya dekat sama minus 1 sih, cuman masih lebih gede gitu nilainya, gitu ya. Artinya, artinya 1 plus cos theta, dia masih lebih gede dari 0. Jadi sebagian penyebut kamu juga positif nih, gitu ya. Cuman dekat dengan 0. Ya, ini dekat dengan 0. Makanya kesimpulan kamu adalah limit theta menuju pi dari kanan untuk theta dibagi 1 tambah cos theta, yaitu adalah plus tahingga, gitu ya. Karena positif bagi positif ya masih positif, gitu ya. Gitu kira-kira nomor 12. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 12? Tidak ada. Ya, terakhir. Yuk, terakhir. Nomor 13. Sebenarnya nomor 13 yang ditanyain 13A sama 13C, tapi biar seragam dengan sesi yang kemarin, saya mau bahas 13A aja dulu, gitu ya. Biar seragam dengan sesi yang kemarin. Nah, ini kita mau menentukan asimtot datar dan asimtot tegak. Oke, kita review ulang dulu. Asimtot datar. Asimtot datar, ya namanya juga mendatar. Berarti ya bentuknya adalah garis mendatar, gitu ya. Y sama dengan sesuatu. Sesuatunya dapat dari mana? Dapat ketika kamu ngitung limit X menuju tahingga dari fx, atau kamu ngitung limit X menuju minus tahingga. Nah, yang perlu diingat di sini adalah nilai limit ketika X-nya menuju tahingga dan ketika X-nya menuju minus tahingga itu bisa berbeda. Nilainya bisa berbeda. Makanya kamu harus mengecek keduanya. Jadi asimtot datar tuh bisa lebih dari satu loh, gitu ya. Jadi misalkan kalau ini hasilnya L1, ini hasilnya L2, ya asimtot datar kamu Y sama dengan L1 dan Y sama dengan L2. Oke. Selama L1 dan L2-nya bilangan, gitu ya, yang bukan nilainya tahingga, bukan apa, itu jadi asimtot datar. Persamaan garisnya. Satu lagi asimtot tegak. Asimtot tegak itu namanya juga tegak. Ya berarti garis yang tegak gitu. X sama dengan C. Yang kayak gimana? Yang memenuhi salah satu dari keempat syarat berikut gitu ya. C minus dari fx sama dengan minus tahingga. Limit x menuju c minus dari fx sama dengan tahingga. Limit x menuju c plus dari fx itu sama dengan minus tahingga. Dan limit x menuju c plus dari fx sama dengan tahingga. Cukup salah satu dari empat ini terpenuhi, dia kita bisa sebut si garis ini sebagai asimtot tegak. Kalau kamu lihat asimtot datar itu gampang. Udah jelas X-nya kamu mau hitung menuju apa. Kalau asimtot tegak masalahnya susah. X-nya kan menuju apanya kan yang malah itu yang mau kamu cari tahu. Jadi kita harus menentukan dulu C yang kayak gimana sih yang mau kita cek, kan nggak mungkin kita cek semuanya. Makanya tebakan untuk C biasanya sih kita mengintip ke pembuat nol di penyebut. Tapi hati-hati, saya ngomong di sini tebakan awal, ya, tebakan. Bukan berarti asintot tegak tuh langsung ngitung pembuat nolnya, no. Asintot tegak harus ngitung limit, Tidak boleh ngitung pembuat nol aja. Pembuat nol itu buat menentukan kira-kira C yang jadi kandidat siapa aja. Nggak boleh langsung, ya ini nol, di penyebutnya nol kalau kayak gini, ya udah asintot tegaknya itu. Nggak. Harus dibuktikan dengan limit. Gitu ya. Contoh, 13A. Asintot datar dulu lah yang gampang.
Berarti kan kita mau memandang HX, ini saya bagi dengan pangkat tertinggi, gitu ya. Nah, ini saya belum hitung limitnya, saya mau bagi dulu dengan pangkat tertingginya. Kebetulan ini pangkat 2. Hasilnya adalah, ini 1 sebenarnya. Kalau kamu lihat, karena mutlak, ini saya punya sifat juga mutlak X kuadrat kan X kuadrat, gitu ya, kan nggak penting. Jadi ini sama aja sebenarnya. Ini 1 dibagi 4 per X kuadrat dikurangi 1 gitu. Bisa ditulis seperti itu, gitu ya. Fungsi H bisa dituliskan seperti itu. Maka dari itu limit X menuju minus tahingganya dari HX itu adalah limit X menuju minus tahingga dari 1 per 4 per X. X kuadrat minus 1. Yang adalah minus 1. Lalu limit X menuju tahingganya sama ya hasilnya. Dalam kasus ini hasilnya sama karena 4 per X kuadrat sama-sama menuju 0. Jadi ini hasilnya minus 1. Kesimpulannya, asimtot datarnya ini adalah Y sama dengan minus 1. Hati-hati ya, asimtot datar bentuknya persamaan garis. Oke? Jangan jawab asimtot datar minus 1, itu mah habis nilai kamu kalau kayak gitu. Ya, harus dijawab dengan lengkap ya. Kenali objeknya apa. Asimtot itu garis. Bukan bilangan loh, asimtot itu garis. Ya. Satu lagi, asimtot tegak. Tapi kita mau melihat calonnya dulu. Tadi saya sempat ngomong calon atau tebakan. Asimtot tegak itu adalah pembuat 0 di penyebut, yaitu ketika 4 minus X kuadrat itu 0. Artinya, ini kebetulan bisa difaktorkan dengan mudah. Tebakan kita adalah X-nya 2 atau X-nya minus 2. Sekarang kita coba cek dengan limit. Limit X menuju 2 dari kanan deh, boleh gitu ya. X kuadrat per 4 minus X kuadrat. Di sini bagian pembilang positif, pasti, karena ini X kuadrat. Bagian penyebutnya, kita harus kotret sedikit. Ini saya pakai kotretan aja, nggak detail ya. Karena X-nya lebih gede dari 2, ini kan X menuju 2 plus, berarti X menuju 2 dari kanan. X-nya lebih gede dari 2, berarti X kuadratnya lebih gede dari 4. Oke? Sehingga 4 minus X kuadratnya, pelan-pelan. Minus X kuadratnya kurang dari 4. Ya, berarti 4 minus X kuadratnya kurang dari 0, negatif. Gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah minus tahingga. Lalu cek, ini berarti sudah terpenuhi nih yang ini. Ya, kan tadi saya sempat ngomong asimtot tegak yang penting salah satu dari 4 ini terpenuhi. Salah satu aja. Cukup salah satu, ya. Satu lagi kita cek yang X menuju minus 2. Ambil dari plus juga boleh sih sebenarnya. X kuadrat dibagi 4 minus X kuadrat. Sama sih idenya, bisa kamu cek ya, hasilnya juga minus tahingga, ya. Jadi ini juga benar. Jadi asimtot tegaknya X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2 gitu. Dan kita sudah selesai di nomor 13A. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti yang 13C dan selanjutnya kemungkinan besar akan dilanjutkan sama Pak Warsoma. Ya, buat dihabisin bab satunya. Kemungkinan besar sih minggu depan saya nggak bisa nutorin soal. Gitu ya? Oke. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Gimana? Atau ada komentar, takutnya saya salah ngitung? Nggak ada. Sudah teler. Oke deh kalau gitu. Sip, berarti sudah beres sesi hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi mungkin di tutorial bab selanjutnya ya.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Kak, maaf, kalau berarti ini nggak ada absen ya, Kak? Bentar.